Perkenalkan, nama saya Damar Karismiaji, seorang siswa kelas 10-3 di Madinah Cendekia Jambi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penelitian sejarah saya yang mengangkat topik tentang tragedi tenggelamnya kapal Ophelia di Sungai Batang Tembesi, Sarolangun, Jambi. Baik, kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa tragis yang terjadi hampir satu abad lalu, tepatnya pada tanggal 24 November tahun 1931 di wilayah Sarolangun, Jambi. Ini adalah kisah tenggelamnya kapal uap kecil bernama Ophelia, sebuah kapal pemerintah Hindia Belanda yang digunakan untuk inspeksi oleh pejabat tinggi. Sayangnya, perjalanan kapal ini berakhir tragis dan menewaskan 18 orang, termasuk pejabat kolonial, tentara, polisi, bahkan tahanan sipil. Untuk menyusun informasi ini, saya menggunakan beberapa sumber utama seperti koran lokal dan nasional masa itu, termasuk Historische Kalender de Gouy en E.M. Lander yang diterbitkan pada 31 Desember tahun 1931, Nieuwe Tilburgse Courant yang diterbitkan pada tahun 1933, De Sumatera Post yang diterbitkan pada tahun 1932, dan De Standaard yang diterbitkan pada 25 November tahun 1931. Yuk kita simak bersama. Kapal Ophelia adalah kapal uap daerah yang dibangun pada tahun 1918 di Palembang. Kapal ini memiliki ukuran relatif kecil, sekitar panjang 25 meter, lebar 4,85 meter, dan draft kurang dari 6 desimeter. Artinya kapal ini dirancang untuk berlayar di sungai besar, bukan di laut lepas. Kapal ini juga dikenal sebagai kapal putih atau kapal putih karena catnya yang berwarna putih. Fungsinya utama adalah untuk lawatan residen dan pejabat tinggi di wilayah residensi Jambi. Di dalamnya terdapat ruang tamu, kabin tidur untuk residen, dan beberapa kabin kecil untuk penumpang lainnya. Selain itu, kabin ini dilengkapi dengan roda buritan stern wheel yang membuatnya sangat efektif untuk navigasi di sungai yang dangkal. Namun, desain ini juga memiliki kelemahan tersendiri, yaitu rentan terhadap gangguan arus dan benturan fisik seperti kabel baja atau benda keras lainnya di atas sungai. Kapal ini dikemudikan oleh 10 awak, semuanya penduduk lokal. Kecepatannya tidak lebih dari 6,5 knot, menjadikannya kapal lambat namun ideal untuk perjalanan administrasi di pedalaman. Selanjutnya kita akan masuk ke kronologi. Pada pagi hari tanggal 24 November tahun 1931, kapal Ophelia sedang melakukan perjalanan rutin di Sungai Batang Tembesi dekat Sarolangun. Tujuan utamanya adalah mengantarkan pejabat dan tentara ke berbagai lokasi tugas mereka. Namun saat mencoba melewati kabel jembatan baja yang melintang di atas sungai, terjadi insiden fatal. Biasanya, proses ini dilakukan dengan bantuan seorang pelaut menggunakan alat bernama gas, yaitu semacam alat untuk mengangkat kabel agar kapal bisa lewat tanpa gangguan. Sayangnya, saat itu kapal terdorong oleh sebuah tongkang hingga keluar jalur normal dan terbawa ke tengah sungai. Akibatnya, manuver pengangkatan kabel gagal, cerobong asap terbawa ke tengah sungai, dan kapal tersangkut pada kabel tersebut, menyebabkan kapal tiba-tiba terbalik dan tenggelam. Pada saat kejadian, sebagian besar penumpang sedang berada di dalam kabin mereka, dengan arus sungai yang deras dan lokasi yang sulit dijangkau. Upaya penyelamatan menjadi sangat terbatas. Menurut saksi mata, kapal terlihat terhempas ke tengah sungai. Cerobong tersangkut, kabel dan badan kapal langsung terbalik dalam hitungan detik. Banyak penumpang yang tidak sempat keluar dari kabin mereka. Tragedi ini menewaskan total 18 orang, termasuk Stud, seorang perwira pertanian kelas 1, Nyonya Blok, istri dari seorang asisten residen. Ia adalah ibu dari 6 anak dan suaminya yang baru saja pensiun bulan sebelumnya. 14 tentara Jawa dari Kesatuan Militer Kolonial, 1 polisi pribumi, dan 1 narapidana yang merupakan warga pribumi. Dari semua korban, hanya 2 orang yang selamat, yaitu Kapten Vickens-Scheff, sang komandan kapal yang berhasil melompat ke sungai dan diselamatkan oleh Letnan Kesselring, seorang juru muda yang juga berhasil dievakuasi. Sayangnya, tidak ada satupun jasad korban yang berhasil ditemukan setelahnya. Hanya sebagian muatan dan kantong surat yang ditemukan terbawa arus sejauh 6 km dari lokasi kecelakaan. Upaya penyelamatan pun sempat terhambat karena kondisi sungai yang dalam sekitar 10 meter dan lokasi yang terpencil. Kapal penyelamat Vega baru bisa tiba 2 hari kemudian pada hari Jumat. Setelah tragedi, pemerintah Hindia Belanda langsung membentuk komisi investigasi. Komisi ini dipimpin oleh J. van der Brugge, Inspektur Kepala Pengiriman, dan Johan
Zenburg, Syabhandar, Jambi, WC Timsir, Perwira Pertama Angkatan Laut Pemerintah. Investigasi dimulai pada 2 September tahun 1931. Hanya 8 hari pasca tragedi dan selesai pada 9 Desember tahun 1931. Dalam waktu singkat, komisi menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah kelalaian dalam pelayaran. Faktor-faktor yang memperparah situasi antara lain kurangnya koordinasi awak kapal, kegagalan dalam manuver pengangkatan kabel, cuaca dan arus sungai yang deras, serta minimnya persiapan darurat. Selain mencari penyebab kecelakaan, tim juga mengevaluasi kemungkinan pengangkatan kapal dari sungai sebagai bagian dari analisis forensik dan pemulihan aset negara. Laporan investigasi juga menyebutkan bahwa kapal harus tetap berdekatan dengan pantai untuk melewati kabel baja, menunjukkan bahwa resiko sudah dikenali, namun langkah-langkah mitigasi tampaknya belum memadai. Tragedi Ophelia bukan hanya sekedar cerita musibah maritim biasa. Ini adalah refleksi dari kompleksitas dunia pelayaran di masa kolonial, di mana faktor manusia, teknologi, dan lingkungan saling berkaitan. Kisah ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya standar keselamatan dan protokol darurat dalam transportasi air, baik di masa lampau maupun di era modern seperti sekarang. Selain itu, tragedi ini juga menunjukkan keterbatasan infrastruktur dan logistik di pedalaman Sumatera pada masa itu. Sulitnya akses ke lokasi kecelakaan, minimnya alat penyelamatan, dan lambatnya respons darurat menjadi isu penting yang belum sepenuhnya tertangani. Fakta bahwa kapal ini digunakan oleh pejabat penting namun memiliki spesifikasi teknis yang terbatas membuka pertanyaan mengenai standar keselamatan pelayaran pada masa itu, terutama untuk perjalanan administratif di daerah pedalaman. Salah satu kisah menyentuh adalah tentang Nyonya Blok, istri dari seorang asisten residen. Ia adalah ibu dari 6 anak dan suaminya baru saja menerima pensiun bulan sebelumnya. Hilangnya nyawa para tentara dan pekerja pribumi juga menunjukkan bahwa dampak bencana ini tidak hanya terasa bagi warga Eropa, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat lokal yang lebih luas. Sementara itu, Kapten Vikenser yang selamat tidak mengalami cedera serius dan akhirnya bisa kembali bertugas. Namun ia pasti membawa trauma seumur hidup akibat kehilangan begitu banyak rekan dalam satu kejadian. Upaya penyelamatan dilakukan oleh aparat dan warga lokal, tetapi di medan yang sulit membuat pencarian korban menjadi sangat kompleks. Terlepas dari minimnya dokumentasi dan fakta yang masih hilang, tragedi ini tetap meninggalkan jejak dalam sejarah lokal Indonesia, khususnya di wilayah Jambi dan Sumatera bagian selatan. Kapal Ophelia mungkin telah hilang dari dasar sungai Batang Tembesi, tapi kisahnya masih bisa kita telusuri melalui dokumen-dokumen tua dan berita koran pada masa itu. Tragedi ini mengajarkan kita tentang pentingnya keselamatan maritim, koordinasi yang baik, dan kesadaran akan resiko operasional di daerah pedalaman. Semoga kisah kapal Ophelia ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita untuk terus menggali sejarah bangsa kita sendiri. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.